Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak keren kelas 4B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Batu. Sudah siap hari ini untuk belajar? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri pembelajaran hari ini. Perhatikan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika pecahan senilai. Apakah sudah terlihat? Oke. Matematika pecahan senilai. Belajar pecahan dengan bisa yang yummy. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret dan 4.1 mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Pernahkah kalian makan pizza? Siapa yang pernah makan pizza? Oke. Nah, menurut kalian yang ada di sini, berapa banyak pizza yang dipotong? Berapa banyak? Kita hitung baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa banyak pizza yang dipotong? Ada 8. Pintar sekali. Lanjut. Di sini ada beberapa pizza. Yang pertama ada pizzanya Mbak Afika, kemudian ada pizzanya Mbak Alata, dan pizzanya Mbak Clarissa. Nah, perhatikan baik-baik. Berapa banyak pizza yang ada dimiliki oleh Afika? Berapa banyak potong? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 5. Berarti itu tertulisnya di atas 5. Berapa banyak potongnya? Potongan dari pizzanya. Tetap dihitung meskipun tidak ada topping pizzanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa? 8. Berarti pizzanya Mbak Afika ada berapa potong pizzanya? 5/8. 5 potong pizza dari 8 potongan pizza. Dibacanya berapa? 5/8. Sampai sini paham? Nah, perhatikan baik-baik. Pembilangnya 5. Mana pembilangnya? Bagian atas. Kemudian penyebutnya 8. Mana penyebutnya? Bagian bawah. 5/8. Paham sampai sini? Sekarang kita masuk ke pizzanya Mbak Alata. Ada berapa potong pizzanya Mbak Alata? Hitung baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. Apakah ini betul 6? Betul, 6. Kemudian berapa banyak yang sebenarnya potongan pizzanya Mbak Alata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? 8. Berarti berapa banyak potongan pizzanya? 6/8. 6 pizza dari 8 potongan. 6 potong pizza dari 8 potongan yang sebenarnya. Berarti dibacanya berapa ini? 6/8. Pembilangnya 6. Mana 6? Ini. Kemudian penyebutnya 8. Mana penyebutnya? 8. Paham? Sekarang masuk ke Clarissa. Ada berapa pizzanya Clarissa? Berapa potong pizzanya Clarissa? Hitung baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa pizza yang masih ada toppingnya? 7. Dari berapa potong pizzanya? Hitung baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8. Berarti di sini pecahannya adalah 7/8. 7 potongan pizza dari 8 potongan pizza yang sebenarnya. Pembilangnya 7. Berarti mana 7? Atas. Penyebutnya 8. Mana 8? Bawah. Sampai sini paham? Paham? Lanjut. Nah, tadi kamu mengetahui ya bahwa yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Lihat baik-baik contoh yang tadi. Lihat yang Alata. Pembilangnya 6, atas kan?
Kemudian penyebutnya 8. Bawah kan? Sama seperti ini. Pembilangnya 7 atas. Penyebutnya 8 bawah. Berarti untuk pecahan bagian atas itu disebut pembilang, sedangkan yang bagian bawah pada pecahan itu disebut penyebut. Atas pembilang, bawah penyebut. Sampai sini paham? Oke, bagus. Lanjut. Berapa banyak pisau yang dipotong? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. Bagus. Ada 6 pisau yang dipotong. Yuk, perhatikan baik-baik. Di sini ada berapa pisau? Ada 6 pisau. Sekarang pisau pertama, pecahannya berapa? Berapa? 4/6. Apakah 4/6? Lihat baik-baik pisaunya. 1, 2, 3, 4. Oh ya, 4. Berarti bagian atas 4. Kemudian, sebenarnya ada berapa potong sih ini pisaunya? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti dibacanya adalah 4/6. Mana pembilangnya? Pembilangnya adalah 4. Mana penyebutnya? 6. Lihat baik-baik. Atas adalah pembilang, bawah adalah penyebut. Sampai sini paham? Lanjut ke pisau kedua. Ada yang sudah lapar di sini. Baik, lihat pisau kedua. Ada berapa potong pisaunya? Yang atas ditulis berapa sih? Pembilangnya ditulis berapa? Hitung. 1, 2, 3. Apakah betul 3? Betul sekali, atas ditulis 3. Dari berapa banyak potongan? Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bawah ditulis berapa? Pembilangnya, penyebutnya ditulis berapa? 6. Atas pembilang, bawah penyebut. Berarti dibaca 3/6. Oke, kita lanjutkan lagi. Pisau ketiga. Berapa per berapa ini? Berapa banyak pisau yang masih ada toppingnya? 1, 2, 2, Bu. Pinter. Kemudian di sini ada berapa potongannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. Dibacanya berapa? 2/6. Mana pembilangnya? 2. Mana penyebutnya? 6. Pembilang atas, penyebut bawah. Bagus. Good job. Lanjut. Kita lanjut ke pisau yang ini. Wah, pisaunya ada berapa ini ya? Yang masih ada sisa toppingnya ada berapa? 1. Betul sekali. 1. Sebenarnya ada berapa banyak potongannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibacanya berapa? Dibacanya berapa? 1/6 atau 1/6. Paham? 1/6 atau 1/6. Kamu boleh menuliskan 1/6, kamu juga boleh menuliskan 1/6. Kita lanjut ke sini. Wah, banyak sekali ini sisanya. Sisa-sisanya banyak ini. Ada berapa banyak sisa yang ada toppingnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 5. Berarti pembilangnya ditulis 5. Bagus. Sekarang, sebenarnya ada berapa sih potongannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bawahnya ditulis 6. Penyebutnya ditulis 6. Maka, ini dibaca berapa per berapa ya pecahannya? 5/6. Bagus sekali. Yang ini, wah, pisaunya masih utuh. Apa betul? Lihat baik-baik. Berapa banyak pisau yang
sudah ada toppingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pembilangnya ditulis 6. Bagian atas ditulis 6. Kemudian yang bagian bawahnya ditulis berapa? 6 juga. Apakah betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul sekali 6. Lihat baik-baik di sini. Ini dibaca berapa? 6 per 6. Atau kamu bisa menuliskannya 1. Sama dengan 1. Kenapa? Lihat baik-baik potongan pizzanya. Ini kan full, penuh. Pizzanya penuh. Berarti tetap pizzanya berapa banyak? 1. Penuh. Atau kalau kamu melihat di bagian pecahan antara atas dan bawah, antara pembilang dan penyebut, dengan angka yang sama, kamu bisa menuliskannya dengan angka 1. Karena bagian pembilang dengan penyebut itu angkanya sama. Bisa dipahami sampai sini? Sudah? Masih lanjut ke bisa? Masih. Yuk lanjut yuk. Nah, di sini ada banyak sekali bisa. Ada bisanya Mbak Vida, bisanya Mbak Destri, ada bisanya Mbak Widya, ada bisanya Indah. Lihat bagian potongannya. Wah, punyanya Mbak Vida dipotong berapa banyak ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisanya Mbak Vida itu dipotong menjadi 8 bagian. Sedangkan bisanya Mbak Destri dipotong menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. Kemudian untuk Mbak Widya dipotong menjadi berapakah bagian pizzanya? 1, 2, 3, 4. 4 ya dipotongnya ya. Kemudian di bagiannya Indah. Wah, bagiannya Indah cuma 2 dipotongnya. 1, 2. Lihat baik-baik punya Mbak Vida. Berapa pecahannya jika seperti ini? Berapa? 4 per 8, apakah betul? Betul sekali, 4 per 8. Bisa yang masih ada toppingnya itu 1, 2, 3, 4. 4. Berapa banyak tadi yang dipotong? 8. 4 per 8. Kemudian punya Mbak Destri. Berapa? Berapa banyak potongannya? Berapa banyak pecahannya? Tadi kan dipotong menjadi 6 ya. Nah, berapa banyak pecahannya? Betul sekali. 3 per 6. 3 yang ada toppingnya 1, 2, 3 dipotong 3 ini masih ada toppingnya yang sebenarnya pizzanya dipotong menjadi 6. Sampai sini paham? Lihat punyanya Mbak Widya. Berapa pecahannya? Betul, 2 per 4. Betul sekali. 2 potong pizza yang sudah bertopping, ya kan? Dari 4 potong pizza. Ini kan 4 nih, 1, 2, 3, 4. Berarti penyebutnya 4. Sedangkan pizza, potongan pizza yang sudah bertopping itu ada 2. Sampai sini paham? Lihat punyanya Mbak Indah berapa? Berapa potongannya? Setengah atau 1 per 2. Nah, lihat bagiannya baik-baik. Meskipun pizzanya dipotong dengan berbeda banyaknya, Mbak Mufida ada 8 potong, Mbak Destri 6 potong, Mbak Widya pizzanya dipotong menjadi 4, kemudian Mbak Indah cuma dipotong menjadi 2. Apakah ini ukurannya sama? Jika kamu memakan bagian yang ini, Mbak Widya memakan 4 per 8 pizza, Mbak Destri memakan 3 per 6, Mbak Widya memakan 2 per 4 bagian, sedangkan Mbak Indah makan setengah pizzanya, apakah mereka memakan yang sama pizzanya? Apakah ukuran yang mereka makan pizzanya itu sama? Sama. Lihat baik-baik, Mbak Widya meskipun dia memakan 4 dari
8 potong pizza itu setara dengan Mbak Indah memakan setengah potong bagian pizzanya. Mbak Destri 3/6 bagiannya. Mbak Destri memakan 3 potong dari 6 potong yang sebenarnya 3/6-nya. Itu setara dengan Mbak Indah memakan setengah bagiannya. Sama juga hanya dengan Mbak Widya. Mbak Widya itu memakan 2 bagian dari 4 potong pizza. 2/4-nya itu setara dengan Mbak Indah memakan setengah pizzanya. Berarti 4/8, 3/6, 2/6, dan 1/2 atau setengah ini dinamakan pecahan senilai. Artinya pecahan senilai itu pecahan yang sama besar ukurannya. Yang sama ukurannya. Tidak ada bedanya meskipun dipotong dengan yang berbeda. 4/8 senilai dengan 3/6. Senilai juga dengan 2/4. Senilai juga dengan 1/2 atau setengah. Kami sini paham tentang pecahan senilai? Kalau belum paham, perhatikan apakah ini senilai? Lihat baik-baik pizzanya Mas Zeva dengan pizzanya Mas Revan. Di sini ada 2 pizza, pizzanya Mas Zeva dan pizzanya Mas Revan. Mas Zeva itu memakan pizzanya berapa banyak ini yang sudah bertopping? Yang ada toppingnya ada berapa? 1, 2, 2. Pembilangnya ditulis 2. Sebenarnya ada berapa banyak potongan pizzanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa banyak potongannya? 8. Berarti dibacanya berapa? 2/8. Mana pembilangnya? 2. Mana penyebutnya? 8. Sekarang lihat ke Mas Revan. Pizzanya. Ada berapa banyak potongan sebenarnya? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4. Sedangkan pizza yang ada toppingnya ada 1. Berarti pecahannya 1/4. Apakah ini senilai? Tadi sudah maaf kepencet ya. Apakah ini senilai? Senilai. Kenapa senilai? Perhatikan baik-baik pizzanya Mas Zeva. Mas Zeva itu memakan 2/8. 2 potong dari 8 potongan pizza. 2/8-nya. Itu senilai setara dengan Mas Revan itu memakan 1/4 pizzanya. Lihat. Ini senilai, ini sama. Mas Zeva makan 2 potong pizza dari 8 potongan aslinya. Mas Revan memakan 1 bagian dari 4 bagian yang dipotong. Pizzanya dipotong menjadi 4. Mas Revan mengambil 1. Nyam, 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 nyam. Nah, itu senilai sama ukurannya dengan Mas Zeva memakan 2 potong pizzanya. Jadi dari berapa potongan sebenarnya pizzanya Mas Zeva? 8. Berarti 2/8 sama seperti 1/4. Senilai dengan 1/4. 2/8 senilai dengan 1/4. Sampai sini paham? Paham? Lanjut. Lalu bagaimana dengan ini? Apakah ini senilai? Apakah ini senilai? Senilai nggak? Kita lihat baik-baik pizzanya Mas Asam. Di sini ada pizzanya Mas Asam dan pizzanya Mas Saiful. Mas Asam itu punya berapa potong pizza sebenarnya? 1, 2, 3, 4. 4 potong sebenarnya. Nah, ditulis di bagian penyebutnya itu 4.
Ada berapa pizza yang memiliki topping? Satu. Berarti Mas Asam itu punya berapa bagian pizza? 1/4 atau 1/4. Mana pembilangnya? 1. Mana penyebutnya? 4. Lihat Mas Saiful. Mas Saiful itu pizzanya cuma dipotong menjadi 2. Berarti penyebutnya 2. Sedangkan pizza yang masih ada toppingnya itu 1 bagian. 1 bagian pizza yang ada toppingnya dari 2 potong pizza. Mas Azam memakan 1/4 bagian, Mas Saiful memakan 1/2 atau setengah pizzanya. Apakah ini senilai? Apakah ini senilai? Tidak senilai. Mengapa tidak senilai? Karena Mas Asa memakan pizza lebih kecil ukurannya daripada Mas Saiful. Jika ukurannya tidak sama, maka ini tidak senilai. Mas Saiful memakan lebih banyak pizzanya, ukurannya kan lebih besar ini. Ya kan, lebih besar dibandingkan Mas Asam. Paham? Mas Asam lebih kecil, Mas Saiful lebih besar. Maka 1/4 atau 1/4 tidak senilai dengan setengah. Sampai sini paham? Bagus. Jika kamu sudah paham tentang senilai dan tidak senilai, maka apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun ditulis dalam bentuk pecahan yang berbeda. Seperti tadi. 2/4 itu senilai dengan setengah. Ukurannya sama. Ukurannya sama meskipun pecahannya ditulis dalam bentuk berbeda. Sampai sini paham tentang pecahan senilai? Jika kamu sudah paham, Bu Fitri cukupkan sampai di sini. Untuk besok kita akan belajar tentang pembelajaran pecahan senilai. Bagaimana sih kita mengetahui tentang pecahan itu senilai atau tidak senilai? Apakah harus menggambar? Tidak perlu. Nanti ada beberapa cara, ada 2 cara. Bagaimana caranya kamu menentukan pecahan senilainya? Sampai sini paham? Nah, jika sudah paham, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Oh ya, untuk tugas hari ini. Sebelum tugas, apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama adalah pecahan. Yang kedua, pembilang dan penyebut. Bagian atas pada pecahan disebut pembilang, sedangkan bagian bawahnya disebut penyebut. Bagus, good job. Kemudian ada juga kita tadi belajar tentang pecahan senilai dengan menggunakan bisa. Sampai sini paham? Jika sudah paham, nanti Bu Fitri akan berikan tugas untuk kalian di buku merahmu. Sekarang matematika untuk buku merah ya. Nanti di grup WA Bu Fitri akan berikan tugas. Kamu kerjakan lembar kerja yang sudah Bu Fitri berikan. Silahkan kamu kerjakan di buku merah. Yang hari ini tidak perlu kamu tulis, kamu pahami saja. Nanti baru Bu Fitri akan berikan tugas. Sudah dipahami sampai sini? Jika sudah bisa dipahami, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatanmu, tetap jaga kesehatanmu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.